adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik semua? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai ibadah impa pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia, dan dengan sukacita mau merawat benih hati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam bekerja Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami sendiri pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 113, Inilah Hari ke-50, bait 1 dan 2. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Adik-adik dipersilakan duduk. Doa pembuka akan didoakan oleh adik Jovanka Matondang. Kakalayan dan teman-teman, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk mengucap syukur karena bisa diberi kesempatan, karena saat ini kami akan mengikuti ibadah impa di pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati kami semua dan Kakalayan yang akan memimpin ibadah ini, supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, pimpin ibadah ini. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta, bait 1 dan pakai gerakannya ya.
Adik-adik dipersilakan berdiri, kita akan membaca Mazmur yang akan dibacakan oleh adik Brian Samosir lewat tayangan video ini. Teman-teman, kita bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 51 ayat 12 sampai ke 15. Aku akan membacakan tulisan yang dicetak keluar, dan teman-teman yang di rumah akan membaca tulisan yang mencetak ke dalam. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 311, Datanglah Kepadaku ya Roh Kudus. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Kak Jessica harap kabar adik-adik yang ada di rumah tentu baik dan sehat selalu. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya, kita buka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 13. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai ibadah ini dari awal sampai pertengahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata,
berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ada yang tahu arti dari kata Pentakosta? Pentakosta adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Kak Jessica punya video. Yuk kita lihat videonya. Karunia Tuhan yang ajaib. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. "Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita," kata mereka, "dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan." Petrus menjelaskan, "Inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan?" tanya orang-orang dengan sedih. "Tinggalkan perbuatan jahat," jawab Petrus. "Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya." Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka.
Nah, adik-adik, dari video tadi kita dapat melihat ada beberapa peristiwa. Yang pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Yang keempat, bahasa roh. Pentakosta merupakan peristiwa yang harus kita pahami sebagai peristiwa pengkabaran firman Tuhan yang diberitakan ke seluruh orang di berbagai daerah. Peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi di Yerusalem karena menjadi bagian dari rancangan karya Allah yang menginginkan agar firman Tuhan dapat diberitakan sebagaimana pesan Yesus dalam, yuk kita buka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul yang pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita diingatkan kembali, adik-adik, untuk makna dari turunnya Roh Kudus dalam makna dari turunnya Roh Kudus itu sangat dalam bagi para murid yang hendak menunjukkan bahwa firman Tuhan harus diberitakan ke semua orang. Kuasa Roh Kudus mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan orang percaya. Setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa merespon hadirnya kuasa Roh Kudus dengan benar. Orang yang telah dipenuhi kuasa Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup untuk senantiasa melakukan karya Allah. Allah menyertai setiap orang percaya yang setia memberitakan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan tidak selalu diterima dengan baik oleh orang-orang. Namun, tuntunan Roh Kudus, setiap orang percaya tidak boleh takut dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita belajar harus selalu siap dalam memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun kita akan mengalami tantangan besar, kita harus tetap berani untuk setia memberitakan firman Tuhan, karena kuasa Roh Kudus akan memampukan kita dan memberi kita keberanian dan kekuatan untuk terus bersaksi. Karena itu, adik-adik, mari kita membuka diri untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana ya caranya? Caranya adalah senantiasa membangun hubungan baik dengan Allah lewat berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan ikut dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku, bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengandangkannya.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Betania. Tuhan mau memberkati kegiatan ibadah yang kami adakan agar terlaksana seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan Tuhan juga mau memberkati para pendeta, majelis jemaat, komisi-komisi, pelkat, dan kami semua yang ada di gereja ini. Tuhan mau memberkati kami untuk pemerintahan di negeri tercinta ini. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong setiap pekerjaan mulai dari RT, RW, lurah hingga kepada pemerintahan tertinggi, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Dan untuk kedamaian di negeri kami ini, Tuhan biarlah tetap mau jaga dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Buat sekolah kami Tuhan, berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, Tuhan kiranya juga mau memberkati mereka, berikanlah mereka kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberi persembahan dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria, beri padanya bait 1 dan 2. Kita akan menyanyikan bait pertama dulu ya. Beri padanya senap hatimu, beri padanya senap hatimu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Padanya senap hatimu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia
Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta PLKT PA hari ini ya. Yang pertama, Kakak Layan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan Kakak Layan tim multimedia yang telah melayani di dalam IMPA pada hari ini. Ada adik Jovanka Matondang, adik Brian Samosir, dan adik Shalom Laksono. Dan juga terima kasih diucapkan untuk liturgos, Kak Amel Kaihatu, pemain musik, Kak Lovelio Mokalu, dan Kak Kinza Zega sebagai tim multimedia. Lalu yang kedua, dihimbau kembali untuk adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahannya ke nomor rekening GPIB Betania. Dan yang terakhir, jangan lupa juga jika ada tugas aktivitas mohon dikerjakan dan dikumpulkan lewat WhatsApp grup ya. Dan tidak lupa foto absensi IMPA adik-adik. Jadi dikirimkan juga ya melalui WhatsApp grup orang tua atau di tag ke Instagram PA Betania Jakarta. Demikian warta PLKT PA hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, bait 1 dan 3 dengan gerakannya ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, Teman-teman, tiba waktunya kita mengakhiri IMPA kita. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir, dengan tidak kurang suatu apapun. Sertai kami selalu Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dengar dan sempurnakan doa kami. Ini yang kami alaskan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari
Selamat hari Minggu. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah IMPA selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!